Saya mau nikah. Sekarang. Dulu sempat putus, terus Sinta gak dibolehin ketemu, dan sekarang ketemu lagi. Stop. Mbak, mau ngapain? Kenapa? Itu mantan kamu, kenapa kamu malah balik sama mantan? Terus mengusir saya gara-gara saya masih miskin gitu? Ya udah makanya juga usah sok-sokan kamu mau nikahin adik saya, nanti adik saya kalau susah gimana? Ya udah kalau gitu, kalau stop dong buat jodohin Sinta. Aku tuh cuma pengen yang baik buat kamu, kamu mau? Kayak mantan aku kayak gitu dapetnya. Aduh, ini kantornya luas banget lagi. Putri mana ya? Kira-kira Putri bakal keluar nggak ya buat temuin aku? Secara kantornya juga luas banget lagi. Kalaupun aku masuk, iya, aku juga pasti kebingungan lah cariin Putri. Aku udah capek banget, aku udah muak banget. Tiap hari yang ada malah jadi-jadiin terus tuh sama kakak aku. Malah dijodohinnya juga sama atasannya lagi. Ya kan itu kemauan mereka aja. Aku juga gak cinta sama atasannya dari kakak aku. Aku tahu kok sebenarnya niat kakak aku ngejodohin aku sama atasannya sendiri itu biar mereka juga ketiban hartanya kan. Gimana dong? Aku coba cerita aja sama Putri semuanya. Aku harap Putri bisa bantu aku deh. Soalnya kalau aku usaha sendiri buat aku gak dijodohin lagi sama kakak aku, gak akan berhasil. Karena dari kemarin aku udah coba buat menghindar dari kakak aku, menghindar dari perjodohan ini. Tapi tetap aja, kalau aku kabur aja ya. Tapi aku coba tanya Putri aja lah dulu. Aku coba cerita semuanya sama Putri. Putri juga gak bakal bilang, Putri, Sinta, kamu ngapain? Kamu ngapain kesini, Sin? Ya ampun, gawat, Put. Kenapa sih? Temen-temenan banget kamu nyamperin aku ke tempat kerja aku kayak gini? Iya, karena aku udah gak tahu lagi, Put. Aku harus pergi kemana, aku harus cerita sama siapa. Aku udah ada masalah ya? Kenapa sih? Coba cerita dulu deh. Jadi, kamu tahu kan, dari kemarin-kemarin, kakak aku itu terus-terusan marah sama aku. Aku juga sempat cerita sama kamu. Bentar, jangan bilang yang masalah soal perjodohan itu. Oh iya, aku kira kakak kamu nggak beneran. Mungkin dia cuma bercanda aja kali, Sin. Put, kalau bercanda, Put, nggak mungkin tiap hari aku dihantui terus nih sama omongan kakakku kalau aku harus dijodohin sama atasannya sendiri. Lagian kakak kamu tuh kayak orang zaman dulu, tau nggak sih? Zaman udah modern kayak gini masih aja jodoh-jodohin. Tuh kan, kamu setuju kan sama aku? Iya, apalagi kamu nggak kenal orangnya, kamu juga nggak tahu sama karakter orangnya kan? Iya, ya, siapa juga yang mau? Cuman masalahnya, Put, aku udah bersikeras buat menolak perjodohan ini. Aku juga udah sempat mikir kalau aku kayaknya minggat aja deh, Put. Janganlah, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng deh. Aku bakal bantuin kamu kok, tenang aja. Kalau gitu aku bantuin ngomong sama kakak kamu deh. Put, kamu serius? Serius dong, kan aku juga kenal sama kakak kamu. Iya sih. Ya siapa tahu kalau aku ngomong dengan baik-baik sama kakak kamu mau dengerin mungkin. Tapi kamu beneran mau bantu aku kan, Put? Iya lah, Sin, kan kamu sahabat aku. Ya, tenang aja. Tapi emang kamu sama sekali nggak tahu sama orang yang mau dijodohin sama kamu? Aku nggak tahu, Put. Tapi kakak aku cuma bilang sama aku kalau orang yang bakal dia jodohin sama aku itu atasan dia sendiri. Orangnya punya banyak harta. Ya pokoknya bergelimang uang deh. Aku ngerti deh kenapa kakak kamu sengotot itu buat jodohin kamu sama atasannya. Karena duit kan? Ya itu udah pastilah, Put. Coba deh, kenapa sih harus aku yang dia
jodoh-jodohin kayak gini, kenapa nggak dia aja? Kalau emang orang itu emang sesuai dengan kriteria dari kakakku sendiri, harusnya dia dong yang punya hubungan sama atasannya sendiri ya kan? Iya mungkin dia gak enak sih, Sin kan dia karyawannya. Tapi lagian kakak kamu tuh kok bisa-bisanya ya ngejodohin cuma atas dasar harta. Sedangkan ya emang sih kalau hidup realistis emang butuh uang, tapi kan buat cari pasangan nggak melulu soal uang, Sin. Karakter juga paling penting. Ya tapi aku juga nggak ngerti deh Put. Tapi kamu tahu kan kalau kakakku sendiri emang orangnya agak sedikit realistis. Jadi apa-apa serba duit, semua serba duit. Kehidupan katanya nggak bakal enak kalau nggak ada duit. Aku ngerti banget kok, dan apalagi kakak kamu juga agak keras kepala kan? Ya itu udah pasti Put. Ya udah pokoknya tenang aja, abis ini aku temenin kamu buat langsung ngomong sama kakak kamu. Tapi Kita hadapin bareng-bareng, oke? tapi kalau nggak berhasil, Ya, kamu punya cowok nggak sih? ya enggak lah, mungkin Put. itu bisa jadi salah satu alasan kamu tinggal bilang sama kakak kamu kalau sebenarnya kamu udah punya calon. Aduh, tapi siapa coba yang mau aku? Aduh udah gampang lah Put. Yang penting kamu mau bantu aku, kamu mau bantu ngomong sama kakak aku ya kan? Janji? Janji, tenang aja ya udah yuk. Sekarang kita ke rumah kamu. Kakak kamu lagi di mana? Lagi di rumah atau gimana? Sebenarnya aku lagi janjian nih sama kakak aku. Deket-deket sini kok Put. Jadi kita bisa langsung ketemu, kita langsung ngomong. Kita harus buktiin sama kakak aku kalau aku nggak perlu dijadiin kayak gitu. Kebetulan nih ya udah aku bantuin kamu ngomong sama kakak kamu. Tapi sebenarnya aku gak terlalu yakin sih, Sin. Tuh Yang kan, ada kamu Put. Kalau kamu nggak yakin terus aku gimana? Iya, yang ada bentar lagi aku yakin banget, yang ada bentar lagi aku juga ikut dimarah-marahin pastinya kan. Iya udahlah, Ya lagian udahlah, juga gak cuma apa-apa. sebentar doang kan dimarahin. Lagian kamu juga bukan adik kandungnya, udah pasti kamu nggak bakal dimarahin separah aku juga. Ya udahlah, santai aja, tenang aja. Pokoknya ada aku bakal belain kamu di depan kakak kamu, aku bakal bantu ngomong. Oke? Ya udah pokoknya apapun yang terjadi, kamu bakal tetap nemenin aku kan? Iya, Sin, santai aja. Ya udah. Kamu janjian di mana? Kita samperin langsung aja yuk. Gimana ya? Oh kita ke sana aja deh. Kayaknya kakak aku bakal nunggu di sana deh. Ya udah, kamu hubungin kakak kamu aja. Ternyata panas juga ya, padahal mendung kayaknya mau hujan. Iya sih Pak. Biasanya tiap hari cuaca di kota ini kalau udah hampir siang mau hujan. Kita ini kok tiba-tiba berhenti di sini? Jadi begini Pak Arif, soalnya kan saya lagi ada janji sama Bu Putri. Jadi saya harus menyelesaikan soal kerjasama antara kantor yang dipegang Bu Putri dengan kantor yang lain. Jadi saya pengen sebenarnya buat menyatukan antara kantor yang dipegang sama Pak Arif dengan Bu Putri. Jadi biar gak terlalu banyak gedung, jadi kita buat perusahaan yang besar dalam satu tempat dengan karyawan dengan jumlah yang banyak. Jadi saya mau bahas itu sama Bu Putri. Bu Putri itu kan kebetulan sahabat saya sendiri. Jadi nanti rapat ini ketemuan Pak Bagas sama Putri juga melibatkan saya? Enggak kok, enggak. Jadi biar saya sendiri aja, Pak Arif tunggu di sini aja. Syukurlah kalau gitu Pak. Kebetulan banget saya juga ada acara di tempat ini. Oh, kebetulan banget ya. Saya bukan acara kantor sih Pak. Lebih ke acara pribadi aja. Oh, ya udah, nggak apa-apa kalau begitu. Ini depan juga ada hutan kota, ada taman, ada lapangan sepak bola di sana. Ya bisa lah buat Pak Arif. Kalau misalkan ada urusan di tempat itu, tempatnya teduh. Kalau di parkiran panas banget. Iya, ini juga urusan masa depan saya sih Pak sebenarnya. Urusan masa depan. Maksudnya ketemu sama cewek begitu? Ya kebetulan
bawahan saya juga punya saudara kayak gitu. Oh, Dia itu merencanakan untuk menjodohkan saya dengan adiknya. Ya saya sih ya aja Pak. Lagian saya juga nggak punya teman dekat, dan ya kalau misalkan nanti ada kecocokan, ya saya maunya Pak Bagas jadi tamu utama di pernikahan saya. Itu pun kalau cocok Pak. Ya kalaupun nggak cocok, saya juga nggak bakalan memaksakan. sekarang ini sebenarnya udah zaman modern. Cuman kalau misalkan cara menemukan jodoh dengan cara seperti itu memang udah takdirnya Pak Arif, jaga masalah. Tapi pesan saya satu Pak Arif, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kalau misalkan Pak Arif cocok, yang perempuan cocok, itu nggak masalah. Cuman salah satu dari kalian kalau misalkan nggak cocok, ya jangan terlalu dipaksakan. Kasihan yang perempuan, kasihan ke Pak Arif juga begitu. Jangan memaksakan perasaan yang sekiranya membuat hidup Pak Arif ke depan jadi sengsara. Akhirnya Pak Arif itu bosan, sering bertengkar. Ya bertengkar nggak apa-apa, namanya rumah tangga kan. Ya saya begini karena saya pengalaman pacaran aja, saya juga masih belum dapat jodoh Pak Arif. Iya Pak, namanya jodoh kan nggak ada yang tahu asalnya dari mana. Ya mungkin dengan cara seperti ini saya juga bisa dapetin jodoh. Tapi ya kembali seperti kata Pak Bagas barusan, segala sesuatu yang dipaksakan ya akhirnya juga nggak bakalan baik. Iya benar juga Pak Arif. Sebenarnya saya dulu pernah punya pacar. Dia sih keluarganya keluarga gak punya juga. Saya dulu juga keluarga gak punya Pak Arif. Orang tua juga gak ada, hidup sebatang kara. Ya tapi sayang kakaknya dia gak setuju. Akhirnya cewek itu dipaksa buat putus. Atau jangan-jangan wanita itu yang bikin sampai sekarang Pak Bagas. Ya benar. Dan ini yang menjadi motivasi saya juga Pak Arif, biar saya menjadi orang yang sukses agar saya bisa mencari dia kembali. Tapi selama ini saya cari-cari dia, saya agak nemuin informasi karena saya sendiri yang cari, saya gak minta bantuan orang lain karena ini urusan pribadi saya. Saya aja Pak, mungkin ya kalau emang jodohnya Pak Bagas, jodohnya juga nggak bakal kemana Pak. Ya saya cuma bisa berharap Pak Arif, semoga aja saya bisa dipertemukan kembali sama dia. Karena saya yakin dia sampai sekarang juga gak mau dengan laki-laki lain karena dia udah terbiasa bareng sama saya. Saya dari SMP sampai SMA bareng sama dia 6 tahun. Ya, bareng jalan berangkat sekolah bareng, ngerjakan tugas bareng, senang-senang bareng, susah-susah bareng. Ya semoga aja harapan Pak Bagas nanti sesuai dengan apa ini. Ya saya berharap sih begitu Pak Arif. Ya udah kalau begitu saya harus temui Ibu Putri dulu. Kalau Pak Arif masih mau urusan itu, semoga acaranya lancar. Ya, Oke? terima kasih Pak Bagas. Ya udah, makasih Pak Arif. Ini Vivi kemana sih? Kok Pak Arif nggak ada ya? Pak, Kamu yakin mau nerusin rencana ini? iya harus dong Pak. Saya kan juga panggung yang terbaik buat Pak Arif dan saya yakin adik saya pantas untuk Pak Arif. Iya. Saya kan tahu gimana Pak Arif sebagai laki-laki itu bertanggung jawab. Jadi saya pengen adik saya mendapatkan laki-laki yang tepat seperti Pak Arif. Ya makasih atas pujiannya. Tapi ini kan namanya perjodohan, ada kedua belah pihak. Ya kalau saya sih, Pak Arif sudah lihat kan foto adik saya? ya kalau melihat wajah Cantik kok. saya cocok Mbak. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, kedua belah pihak. Ya maksudnya gini. adiknya Mbak Vivi itu Nggak cocok, nggak mau. Mana ada perempuan yang bisa nolak atas apa yang sudah Pak Arif punya. Pak Arif kerjanya mapan, bertanggung jawab orangnya, dan saya lihat Pak Arif tuh modelan orangnya setia. Selama saya kerja sama Pak Arif tuh nggak pernah main perempuan. Beda sama bos-bos di luar sana yang dikit-dikit keluar kota maunya ada jamuannya perempuan, ditemenin perempuan. Tapi Pak Arif nggak pernah kayak gitu. ya kalau masalah itu emang bener sih Mbak. Saya terlalu fokus sama kerjaan. Bagus kalau gitu Pak. Saya
ya selama ini emang nggak pernah deket sama wanita yo. Seperti yang Mbak Vivi bilang, merencanakan hal ini ya saya sambut ya, soalnya saya susah banget untuk deket sama wanita, Mbak. Ya udah. Mumpung Mbak Vivi menawarkan hal seperti itu, ya siapa tahu nanti ke belakangnya ya bisa jadi takdir saya. Ya, adik saya itu orangnya sederhana, nggak kayak perempuan-perempuan lain yang minta ini itu, yang suka ngabisin duit, nggak. Pokoknya Sinta ini orangnya beda kok, Pak. Justru dia lebih dewasa dari saya sih sebenarnya sebagai adik. Jadi saya pastikan kalau Pak Arif dan Sinta bisa menikah, ya kalian berdua bisa hidup bahagia. Kenapa saya kayak gini? Ya secara saya kan kakaknya Sinta, saya juga ingin yang terbaik untuk adik saya, dan saya yakin Pak Arif orang yang tepat untuk adik saya Sinta. Ya syukurlah kalau gitu. Tapi Mbak Vi kok datangnya sendirian? Kan Iya. kemarin Saya kita rencanakan sudah hubungi Sinta, cuma tadi masih ini ada urusan. Pak Arif. ada urusan atau Iya. jangan-jangan Mbak Vivi ini malah menekan adiknya. Enggak. Sinta itu orangnya nurut banget, apa yang menurut saya baik, Sinta juga pasti ikutin. Saya yakin Sinta nggak akan bisa nolak Pak Arif kok. Tanpa ada paksaan kan Bu? Oh enggak, saya nggak pernah maksa, tapi saya percaya kalau Sinta dan Pak Arif bertemu akan jadi pasangan yang pas dan cocok. Ya. Ini saya mau ke Sinta dulu, nggak apa-apa Pak Arif? Maksudnya? Saya mau jemput Sinta sebentar. Ada urusan di dekat sini kok kayaknya dia. Ya udah, Kayak gitu. Jadi nanti hubungi aja. nanti Kalau saya hubungin Pak Arif, kita ketemu di sekitar sini lagi Pak Arif. ya udah, kalau nanti. Oh iya Pak Arif, saya mau mastiin lagi ya. Ini kan yang saya tahu Pak Arif memang tidak pernah dekat dengan orang lain. Saya bukannya ragu, bukannya nggak mau percaya, tapi Pak Arif benar kan nggak punya calon di luar sana? Mbak Vivi ini kan udah tiap harinya ketemu saya, dan schedule Iya, saya iya. Mbak Vivi juga tahu. Iya, ya udah Pak, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Saya percaya kok. Soalnya kan ya ada sih beberapa bos-bos gitu kan ngakunya nggak punya istri, ternyata saya sampai pernah di chat istrinya loh Pak. Itu Pak Dodi itu kan pernah coba deketin saya. Ternyata istrinya langsung hubungin saya Pak. Ya saya bilang saya minta maaf Bu, saya nggak pernah ada maksud lain, cuma urusan kerjaan aja kayak gitu. Soalnya serem aja Pak kalau sampai salah sasaran, salah alamat kayak gitu kan. Ya Mbak Vivi nggak perlu kalau khawatir kalau masalah seperti itu, soalnya kan ya tiap harinya Mbak Vivi juga tahu planning saya, jadwal saya. Jadi Iya Pak, iya udah Pak, maaf ya Pak, saya jadi nanya gitu ya. Maklumlah, secara Sinta kan adik saya satu-satunya, saya juga ingin yang terbaik untuk Sinta. Jadi makasih ya Pak, saya nanti calling Pak Arif, saya temuin adik saya untuk ajak ketemu Pak Arif ya. Bentar ya Pak ya. ya. Ada curiga sama Mbak Vivi. Kamu kok masih di sini sih? Ya, kamu mau kemana? Kamu tuh ngapain aja? Ngapain masih ketemu Putri juga? Iya, gini Kak, sebelumnya aku minta maaf karena sebagai teman Sinta mungkin aku terlalu ikut campur sama urusan Sinta. Tapi tadi Sinta udah cerita semuanya sama aku Kak. Jadi Sinta ini sebenarnya nggak mau Kak buat dijodohin, dan Aku lagian nanya sama kamu Putri. bentar Kak. Dan lagian kan Sinta ini masih muda, dia tuh masih punya banyak banget kesempatan buat kenal sama cowok-cowok yang lebih tajir, lebih kaya, dan yang Sinta suka juga. Setuju Put sama kamu? Setuju Kak. Boleh kan aku ngomong? Iya. Emang kamu tahu yang terbaik buat Sinta gitu Putri? Iya. Yang kamu tahu apa sih? Apapun yang aku kasih ke Sinta artinya itu udah terbaik buat dia. Kamu bilang yang lebih tajir, ini bos aku loh, atasan aku. Iya, tapi yang terbaik menurut Kakak kan belum tentu terbaik menurut Sinta Kak. Lagian ini udah zaman modern Kak, masa iya Sinta, masih jodohan? karena kamu itu aku yang tahu mana yang baik buat kamu. Kamu ngapain masih ke Putri cerita sama dia? Gak perlu kamu cerita-cerita sama dia. Ya Kak, bisa aku udah capek banget Kak. Lagian juga yang suka sama dia kan bukan Sinta, pasti Kak Vivi kan? Kok aku sih? Iya iyalah. Secara Kak Vivi juga bilang sama Sinta kalau atasan dari Kak Vivi sendiri itu orang kaya, orang berada.
Ya itu pantas buat kamu. Ya tapi itu bukan kriteria aku banget. Kamu mau cari yang kayak gimana? Kamu mau laki-laki yang kayak gimana? Pengangguran, yang banyak waktu buat kamu. Bukan gitu Kak, tapi kan Sinta juga punya hak buat. Aku tahu dia punya hak, kamu juga punya hak, dan aku di sini juga punya hak sebagai kakak Sinta. Minta kamu nggak usah ikut campur. Kak Vivi jangan marah-marah. Ya dong tapi sama gini, saya cuman kasihan sama Sinta aja sih Kak. Dia kayak kepaksa banget gitu loh Kak. Dia sampai Ya nangis mungkin, loh. ya mau. Tuh kan, sampai nangis. Sedih pun aku dijodohin sama kakak aku pun. Sinta nggak usah drama deh. Lagian kalian tuh emang harusnya nggak usah deh temenan. Kamu tuh mending nggak usah temuin Sinta dulu. Ya kamu kayak gini karena kamu masih belum mencoba. Apa-apa yang belum dicoba ya nggak bakal tahu itu baik enggak. Kak tapi ini Jalanin dulu. Yang namanya perasaan pasti bisa tumbuh. Kak tapi nggak bisa Kak. Iya kalau Kak Vivi yang punya perasaan sama orang itu, lagian juga aku nggak kenal sama Dan dia. lagian kan juga karakternya kita nggak tahu Kak. Paham nggak artinya kita harus ketemuan, kenalan, PDKT. Itu untuk apa? Ya untuk nemuin perasaan. Ya, udah deh Kak. Oke sekarang gini, Sinta bakal lakuin apapun asalkan Kak Vivi stop buat ngejodohin Sinta sama siapapun. Sinta bakal pilih laki-laki Sinta sendiri. Dan Sinta juga udah bilang kok sama Putri kalau kita mau ketemuan sama pacar aku. Iya kan kamu beberapa minggu ini udah deket sama cowok kan? Udah dekat sama cowok Kak, jadi kan kasihan juga kalau aku. Sinta, aku tahu kalau kamu bohong itu kayak gimana. Kamu dari kecil sama aku. Mau pikir aku nggak paham gitu? Ya tapi gini deh Kak, saya bakal nemenin Sinta buat cari pasangan yang tajir melintir, yang Sinta suka juga pastinya. Oke, gini ya, biar adil. Ini terakhir kali. Kamu harus temuin bos aku. Oke? Ya kalau nggak cocok dan ya mentok nggak bisa kalian bersatu, boleh. Aku nggak bakal ikut campur lagi dalam hidup kamu. Ya udah, gimana? Setuju? Iya udah kayak gini. Sinta setuju, Sinta bakal ketemu tuh sama orang yang mau dijodohin sama Sinta. Siapa sih? Bapak-bapak itu kan, bapak tua itu kan. Mas Arif masih muda dia. Iya, Pak Arif. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti Mbak Vivi juga harus ketemu nih sama orang calon kan? orang yang deket sama Sinta. Aku tahu kamu bohong, kamu tuh nggak deket sama siapa-siapa. Serius Beneran Kak, nanti kita ajak buat ketemu deh. Nanti kalau emang ternyata cocok nih sama Kak Vivi, kita bakal secepatnya nikah kok. Orangnya tajir, nggak kalah sama siapa Pak Arif itu. Gini ya, Sin. Mau tajir atau enggak, yang penting orang itu baik dan tanggung jawab sama kamu. Yang namanya harta itu bisa habis, tapi kalau laki-laki yang bertanggung jawab, sayang, setia sama kamu itu udah lebih dari cukup. Ini Putri juga yang dipikirin, yang tajir. Kamu mau dapet om tajir gitu yang istrinya di mana-mana? Bukannya kemarin Kak Vivi juga ngejodohin Sinta gara-gara bilang kalau Pak Arif itu orang kaya ya? Iya kan? Iya, tapi kan dia juga bertanggung jawab ke karyawan aja baiknya kayak gitu. Iya, siapa tahu atasan Kak Vivi juga punya istri 5 udah. Bukan? Iya kan nggak ada yang tahu. Ya udah gini, pokoknya aku tunggu di tempat yang udah aku tentuin. Awas kalau nggak datang. Awas ya, kamu yang tanggung jawab soal Sinta. Oke Kak, aman. Ya udah aku tunggu. Udah aku mau telepon kekasih aku deh. Kasih nggak usah bohong deh. Ada kok, tenang aja. Put, gimana Put? Aduh aku panik Put, aku panik Put. Kayaknya aku punya ide deh. Jadi gini San, aku kan kerja, aku punya sahabat. Oke. Bentar lagi rencananya aku tuh mau ketemuan sama sahabat aku ini. Dan rencananya sih cuma mau bahas kerjaan, karena dia tuh juga punya perusahaan di kota ini Sin. Terus masuk kamu? Ya kenapa kita nggak coba minta tolong sama sahabat aku ini aja, biar dia pura-pura jadi pasangan kamu bentar lagi. Aduh Put, Dia orangnya baik kok, pasti dia mau deh nolongin. Iya tapi aku nggak enak Put, aku nggak kenal sama dia. Ya nggak apa-apa kan, aku kenal. Nanti biar aku aja yang ngomong sama dia. Ya syukur-syukur kamu beneran cocok. Tapi kira-kira dia mau nggak ya? Ya mau lah, kan aku udah bilang dia tuh orangnya baik banget Sin. Dia tuh selain tajir, dia tuh juga baik lah, pokoknya royal juga. Dan herannya sih dia meskipun si tajir itu nggak pernah punya cewek Sin. Aku juga heran deh kenapa dia gak pernah cari cewek. Ya udah pokoknya jangan tua kali.
Ya ampun, dia tuh sahabat aku ya, seumuran sama kita lah. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Jangan terlalu tua amat, nanti Kak Vivi nggak percaya soalnya. Enggak, pasti nanti kamu kesemsem deh lihat orangnya. Ih, nggak Put, aku nggak mau mikir ke sana. Yang penting sekarang tujuan aku nggak dijodoh-jodohin itu aja, oke? Ya siapa tahu kamu bisa dapat kesempatan udah gak jadi dijodohin dan udah dapet jodoh juga, ya kan? Tuh, tapi Ya udahlah, tenang aja pokoknya. Kamu bentar lagi ikut aku aja ketemu sama sahabat aku, ntar aku ngomong sama dia, kamu kenalan dulu biar chemistry-nya dapet lah. Biar kakak kamu juga percaya. ya udah oke, ini cuma sehari ya, oke? Iya. Ya udah, kemana? Mari kita nyamperin kaki dulu lah. Ya udah, yuk. Mana sih Put? Mana sih Bu Putri? Kok gak ada sih? Aku udah Udah lah Put, aku pasrah aja. Kayaknya emang udah takdirku deh. ini dia. Bu Putri, Udah lah, nggak usah. Bagas, kamu dari mana aja sih? Dari tadi dicariin loh. kamu yang kemana? Aku dari tadi nyariin kamu. Aku udah kesel dari tadi. Bu Putri ini gimana sih? Ini kenapa lagi? Ini siapa Bu? Kenapa sih? Soal kerjaan kita bahas nanti ya. Aku mau minta tolong sesuatu bentar lagi, guys. Minta tolong apa? Kita balik aja, kita nggak Gua kan di sini. Kamu kenalan dulu deh sama teman aku. Kenalin, guys. Hai. Ini Sinta, sahabat aku. Salim dulu. Put, kamu tahu nggak? Ini kan di luar kantor. Aku mau bilang nyebut nama kamu aja deh. Langsung bilang Putri aja biar gak kaku. Ini dulu cewek udah ninggalin aku. Bentar. Ah iya, Kenal Sin. kenal banget. Pacaran sama aku 6 tahun. Kita kayaknya nggak perlu bahas itu dan kayaknya ini Ya teman-teman. aku juga harus tahu kenapa kamu tiba-tiba ngilang. Terus kenapa kamu nggak ada kabar? Ya aku tahu memang alasan dari kakak kamu. Tapi masa kamu gak ada usaha sih? Aku tiap hari tetap nyariin kamu sebenarnya. Oke, karena aku juga udah nggak bisa pergi lagi, aku nggak bisa ngilak lagi. Kamu udah ada di depan mata aku, jadi aku harus kasih tahu semuanya sama kamu. Ya udah kasih tahu. Sebenarnya kamu nggak percaya juga, ya nggak apa-apa sih. Tunggu dulu bentar. Sebenarnya aku kesini mau urusan kerjaan sama Putri. Terus? Tapi karena ya ketemu sama kamu, ya udah aku mau ceritain dulu. Bentar deh, ini kenapa dunia sempit banget sih? Lagian aku kok nggak tahu sama cerita kalian berdua. Iya, soalnya kita juga belum temenan waktu itu Put. Jadi aku pernah punya hubungan sama Mas Bagas. Ya kita putus gara-gara kakak aku juga sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak usah dibahas juga sih kan. Ya terus kenapa kamu ninggalin aku? Terus gak ngobongin aku? Ya karena kamu tahu sendiri kan kakak aku kayak gimana. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama Putri. Saat ini aku lagi ada masalah apa? Terus kamu mau ngomongin apa Put? Gini sebenarnya guys, aku mau ngasih tahu ke kamu. Jadi memang kakak Sinta ini ya bisa dibilang, sorry ya Sin, dia agak matre sih guys. Udah Jadi, tahu si Vivi itu dia kan sering ngusir aku dulu. Nah jadi Ya udah, sekarang sorry itu Sinta mau dijodohin sama si Vivi. Kak Vivi mau dijodohin sama Kak Vivi. Jadi Sinta mau dijodohin sama atasannya. Dan aku tadi bilang sama Kak Vivi kalau Sinta itu bakal ngenalin calonnya ke kakaknya. Ya aku bilang kalau calon Sinta itu nggak kalah tajir. Jadi aku minta tolong banget deh guys, bisa nggak kamu pura-pura jadi pasangan Sinta? Kayaknya nggak jadi Ya. deh Put. Soalnya kan kita juga bisa cari orang lain, nggak harus. Ya udah aku cari orang lain aja. Ya mau cari di mana sih? Udah nggak ada lagi ya udah. Nggak, dia masih takut. Minta tolong sama Bagas. Mungkin dia ngira aku sama kayak dulu Bu. Aku kan orang nggak punya. Sekarang bisa tanya deh sama Putri. Dan aku udah bilang sama kamu sahabat aku itu yang punya perusahaan di salah satu kota ini. Iya. Kalau Putri gak ada aku, dia juga gak bakalan bisa megang perusahaan. Aku juga dapat info kerjaan dari Bagas nih. Udahlah, kamu minta tolong sama Bagas aja ya. Siapa tahu Gini deh, kayak LBK kan? aku juga mau nunjukin sama kakak kamu yang sombong itu, yang matre itu. Nih gak ada yang bisa nyelamatin kamu lagi kalau bukan aku. Sekarang bebas sih, terserah kamu.
Kamu mau juga oke, gak mau juga oke. Udah kalau gak mau, aku tunggu di kantor ya. Bu. Bentar dulu. Bentar dulu, balik dulu. Ya kamu jangan cepet buru-buru kayak gitu dong. Kita kan masih negosiasi juga kan. Ya udah kalau gitu, Mas Bagas yang terhormat, yang baik, aku minta tolong dong buat bantu masalahku kali ini karena aku udah nggak tahu. Boleh denger lagi? Mas Bagas yang terhormat, yang baik hati dan tidak sombong, aku boleh minta tolong nggak buat kamu bantuin aku? Minta tolong. Begini deh. Aku juga haus banget. Mungkin kamu langsung nemuin aku sama Sinta di sana lagi. Kamu bisa belikan aku minum dulu nggak? Atau enggak kamu carikan tempat makan yang enak. Ntar lagi kita ke sana. Kalau kamu udah dapat, kamu samperin aku, oke? Nggak bisa. Udah poin aja sih guys, kamu pengen berduaan kan? Enggak. Ya udah, Nggak usah gengsi-gengsi gitu lah ya udah. Kalau gitu aku cari minum dulu sama makan. Ntar aku hubungin kalian berdua, kalian langsung nyusul, oke? Siap. Tapi kayaknya kamu di sini aja deh, Put. Kita Nggak apa-apa, Nggak usah biar jual mahal bangun deh. chemistry buat nanti di depan kakak kamu, oke? Bye-bye. Awas ya, bye. Bos. Jangan macem-macem sama Sinta. Kamu apa kabar? Ya baiklah. Oh jadi sampai sekarang kamu masih tengah jomblo? Iya sebenarnya bisa sih aku cari. Oh cari jangan-jangan orang. masih belum open lagi sama aku? Yang enggak lah, nggak mungkin aku nggak bisa. Sebenarnya kalau aku juga sekarang banyak cewek yang ngejar-ngejar aku. Iya, tapi kenapa kamu belum punya pasangan kata Putri? Ya terus ngapain kamu yang ngatur? Iya, mungkin kamu juga nggak bisa lupa kali sama aku. Ya kalau emang iya kenapa? Udah deh, sekarang begini aku tahu kok. Kamu juga kayaknya juga masih suka sama aku. Aku juga gak tahu lagi di mana harus nyari kamu karena kamu juga gak ada kabar. Ternyata kalau memang jodoh dipertemukan dengan cara yang tidak terduga. Sekarang kalau boleh aku langsung temuin kakak kamu deh. Serius? Ya tak bilang aku udah begini. Aku pengen lihat reaksi dia gimana. Oke, tapi sebelumnya aku minta maaf kalau kakak aku sampai punya. Kakak, kamu kenapa sih punya kakak kayak dia? Kalau aku punya kakak kayak dia, udah aku buang ke sungai. Astaga, jangan dong. Itu kan kakak kandung aku. Kakak gak berguna kayak dia. Iya, tapi kan itu juga Sayang nanti aja. bakal jadi kakak ipar. Maksudnya kakak. Ya udah yuk, sekarang mending kita langsung ke kakak aku aja karena kakak aku udah di. Ya udah. Ya udah yuk. Minta mana? Mana sih kakak kamu? Hai, apa kabar Mbak? Bagas, mantan Sinta dulu yang diusir. Saya mau nikah. Sekarang. Dulu sempat putus, terus Sinta gak dibolehin ketemu dan sekarang ketemu lagi. Stop. Mbak, mau ngapain? Kenapa? Itu mantan kamu, kenapa kamu malah balik sama mantan? Terus mengusir saya gara-gara saya masih miskin gitu? Hah? Udah lah Mbak, tiap orang tuh berhak berubah. Mbak kan lihat penampilan saya gimana sekarang? Ya aku nggak peduli. Kalau kamu memang tetap miskin, artinya kamu aja nggak bisa bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, terus kamu sosokan mau nikahin adik saya. Kamu pikir Sinta mau hidup susah? Ya nggak mau lah. Mbak, udah ya cukup. Udah cukup dulu, saya dihina sama Mbak. Udah cukup dulu juga, saya dikata-katain. Mbak, saya juga punya perasaan. Mbak boleh mau dia yang terbaik buat Sinta. Tapi Mbak juga gak boleh nyakitin perasaan orang lain. Ya kalau kamu nggak pengen disakitin, kamu tuh harus ngerti dulu harus jadi laki-laki yang seperti apa untuk memataskan diri bagi Sinta. Aku kayak gini emang mau yang terbaik buat Sinta. Gak usah ngehina orang lain juga. Saya nggak ngehina, saya ngomong Terus? apa adanya. Kalau gak ngehina ngapain ngata-ngatain? Saya nggak ngata-ngatain. Ngusir saya dulu, terus Itu kan dulu, ngata-ngatain saya. apalagi kayak dulu kamu nggak punya apa-apa terus sosokan mau pacaran sama adik saya, padahal adik saya perlu sekolah dulu. Terus sekarang masih ngata-ngatain saya, apa maksudnya Mbak? Ya kamu punya apa mau nikahin dia? Kamu pikir ngegedein dia, bahagiain dia nggak pakai duit gitu? Mbak, sekarang saya punya mobil banyak. Saya nggak peduli. Tunggu, dia bilang punya mobil banyak. Biasanya cowok yang udah ngomong kayak gini tuh perempuannya juga banyak di luar. Kamu mau? Tapi dia pas. Pas apanya? Pas buat Sinta. Emang kurang ajar banget sih Mbak kamu materi banget. Dia emang udah dasarnya gak suka sama aku dari dulu. Emang kurang ajar banget, Maksudnya kesel banget. Mbak kamu cantik banget.
Saya dengar saya nggak budek. Sinta dia bilang saya matre. Saya bukannya matre. Sebagai perempuan cuma realistis aja. Ingin yang terbaik. Ya realistis nggak apa-apa, tapi nggak boleh ngelain orang lain juga, Mbak. Soalnya modelan kayak kamu kalau udah banyak duit, ceweknya pasti banyak Mbak, nih. sekarang saya tanya, kalau misalkan Mbak ada di posisi saya gimana? Mbak punya perasaan, punya hati nurani nggak? Ya saya harus bisa ngeyakinin pasangan saya dong. Kalau digaya pasangan dong. Kalau saya Ya, yang baik kalau misalkan dia gak mau dijodohin sama orang lain, gimana emang yang dijodohin sama Oh dia? dia cerita ngadu kamu sama dia. Terus Dia kan pacar Sinta. sekarang saya tanya Mbak, yang dijodohin dari dia emang udah lebih baik dari saya? Emang udah lebih kaya? Emang dia banyak uangnya? Aku nggak peduli dia mau kaya banyak duit. Yang pasti dia bijaksana, dia setia, dia baik, dia tanggung jawab. Lebih tepatnya sih atasan kakak aku sendiri. Ya jelas Dia punya banyak memang duit. Kaya, punya banyak duit. Iya tetap aja ujung-ujungnya duit. Kan buat kamu Sinta. Ya, kenapa gak Mbak aja? Hah? Harusnya kan Mbak aja nikah. Mbak kan juga masih jomblo, nggak janda sampai sekarang. Kenapa gak nikah sama dia? Ih kamu tuh mulutnya. Kamu tuh jangan ngalangin dia. Aku pengen siram dia. Dia tuh nyebelin banget sih. Ya ngomongnya santai aja. Oh dia tahu sih kalau aku janda. Kamu cerita ya sama dia. Iya, dia tahu sendiri kok. Ya. Oh kamu selama ini diem-diem ini Mbak. ya masih ngurusin hidup aku sama Sinta ya? Ih Sinta nggak usah dihalangin, aku mau siram dia. Tuh mulutnya kurang ajar banget. Udah. Aku baru nikah sekali ya, 2 kalinya ntar. Ya kan dari dulu emang udah begitu, sering bisa ranjang. Nyebelin banget, lihat tuh mulutnya kurang ajar banget kan? Ya itu gak sebanding dengan apa yang udah Mbak lakukan sama saya. Saya udah gak punya keluarga, hidup sebatang kara malah dihina. Ya udah makanya juga usah sok-sokan kamu mau nikahin adik saya, nanti adik saya kalau susah gimana? Ya udah kalau gitu, kalau di stop dong buat jodohin Sinta. Aku tuh cuma pengen yang baik buat kamu, kamu mau? Kayak mantan aku kayak gitu dapetnya. Tapi Sinta bisa pilih sendiri apa yang terbaik buat Sinta. Terus dia yang kamu pilih. Dia yang Sinta pilih. Iya, kamu pilih kakak atau dia? Iya nggak bisa kayak gitu dong kak. Lagian juga kakak kandung aku dan dia pacar aku. Ya aku nggak suka, dia tuh belum tentu baik buat kamu. Kalau emang dia baik buat kamu, kenapa dia dulu waktu aku suruh pergi beneran pergi? Kalau dia cinta sama kamu harusnya nggak pergi gitu aja. Seandainya posisi saya nggak pergi, saya pasti dikata-katain habis-habisan. Terus kenapa Sinta dilarang ketemu sama saya dan tiba-tiba menghilang kalian? Saya pergi ke rumahnya katanya udah pindah, rumahnya udah karena kakaknya udah dapat kerja di kantoran. Jadi mentang-mentang Mbak sekarang udah kerja di kantoran, Mbak bisa seenaknya, hah, sama orang lain. Sekarang ini deh, Sinta kasih tahu kalau sebenarnya Mas Bagas ini sekarang udah sukses Mbak. Dia sangat-sangat. Aku nggak percaya kalau nggak ada buktinya. Aku nggak mau kamu salah pilih, Sinta. Udah ya. Memangnya bukti Iya apa deh. lagi sih Mbak? Sekarang gini, kamu pilih pergi sama aku, tetap sama anak kamu. Kalau sekarang ngomong sama anak kamu, percuma. Dia otaknya kayak batu, tau nggak? Ngomong apa sih? Maklum. Ya udah ayo. Ketemu bos aku. Ayo. Kakak Sinta. Duh, Pak Arif mana ya? Sinta. Sinta pokoknya kamu diem. Sinta. Belin banget sih. Bisa-bisanya pergi gitu aja. Aduh, aku sakit gigi lagi. Aduh, hilang kemana tuh anak cepet banget. Kenapa sih? Kok kamu kayak orang heboh banget, kayak orang udah kemalingan aja? Iya Pak, saya dimaling. Oh? Emang malingnya dari kemana? Dari ke sana tadi. Apanya yang hilang? Adik saya Pak. Maksud kamu yang mau kamu jodohin sama saya? Iya, dia dibawa kabur cowok Pak. Oh, dibawa kabur apa emang lari bareng nggak? Emang lari bareng ya berarti mereka udah... Enggak Pak, dipaksa. Jadi Pak Arif harus menyelamatkan adik saya supaya Pak Arif bisa mendapatkan hati Sinta Pak. Tapi kok bisa segitunya? Apa dibius atau gimana? Atau kita cari sekarang aja? Kita cari sekarang ya Pak ya. Oh, kok nggak ada hati-hati? Aduh saya bingung Pak, saya lagi sakit gigi juga, habis dikata-katain juga. Ya udah pokoknya Pak Arif. Tahu kita lapor polisi aja? Oh jangan Pak, nanti ribet Pak kalau urusan sama polisi. Jadi Pak Arif aja ngaku kalau Pak Arif tuh calon suami adik saya ya. Jadi biar cowok yang gangguin dan deketin adik saya tuh bisa pergi gitu Pak. Iya gimana enaknya aja deh, Yaudah. daripada adik Davi nanti kenapa-kenapa. Ya udah kesana Pak. Ayo Pak. Ini nanti kakakku malah marah, Mbak. Bentar, kalian nih dari tadi dicari-cariin kemana sih? Mau aku minta maaf ya. Kayaknya nih gawat banget. Apa emangnya? Mas Bagas ngajak aku kabur pas Mbak Pipi lagi marah.
Ya kalau enggak, kamu pasti bakalan dipaksa buat menikah sama orang yang enggak kamu suka. Iya Terus sih. sekarang mana Afif? Dia kayaknya marah-marah deh. Aku juga nggak tahu. Kalian gimana sih? Kan kalian harusnya ngeyakinin Afif buat ngebatalin Alah, jodohan. percuma, dia juga gak percaya, Put. Aku sebenarnya udah muak banget sama dia. Kalau bukan karena aku emang sayang beneran sama Sinta, udah aku habisin dia. Aku masih Bentar, ngeliat aja. Aku nggak salah dengar kamu masih sayang tuh sih. Salah ngomong. Masih sayang sih. Nah, sebagai salah ngomong, Put. Kamu jangan Aduh, dengerin. nggak usah gengsi deh, Sin. Ya udah sih, kalau mau balikan aja. Ya udah, sekarang intinya aku bantu ngomong deh sama Kak Vivi gimana? Percuma ngomong sama dia. Tadi juga kamu udah nih, ngomong. nih dia. Loh, kok dia bareng sama Ini Pak yang mau Arif? dijodohin sama kamu sih. Aku juga nggak Ya pernah itu kan ketemu. Pak Arif, Put. Iya. Jangan kabur lagi. Pak Arif? Pak Arif kok ada di sini, Pak? Kan barusan katanya mau ketemu di mobil tadi waktu bareng sama saya. Ya ini bawaan saya bilang katanya adiknya dibawa cari orang. Bentar Kak Vivi. Jadi Pak Arif yang dimaksud itu Pak Arif bawahan Bagas. Hah? Bawaan Bagas? Dia yang Arif, dijodohin sama Sinta. saya tadi sempat cerita sama Pak Arif. Kalau misalkan dijodohkan, tapi kalau salah satu dari kalian nggak ada yang mau, Pak Arif nggak maksa kan? Saya udah bilang seperti itu kok Nah. sama Mbak Uti. Berarti Pak Arif nggak keberatan kan kalau perjodohan nggak dilanjutkan? Iya nggak masalah sih selama di pihak wanita emang nggak mau. Oke. Sebenarnya tadi saya juga cerita sama Pak Arif. Kalau misalkan saya nggak cari wanita lain, gara-gara saya sampai sekarang masih belum move on sama mantan saya. Iya. Dan saya dipisahkan sama saudaranya karena saya dulu gak punya apa-apa. Ini Sinta yang saya maksud. Dan kakaknya Sinta itu perempuan sialan ini. Ih, Coba deh lihat. Coba Pak Arif sekarang bisa jelasin deh. Gini ya. bentar, kalau dia atasan Pak Arif artinya bos saya. Kerja sama Pak Arif. Saya hanya dikasih tanggung jawab untuk mengelola perusahaan itu. Pemilik sebenarnya ya Pak Bagas ini. Oh, ternyata yang ngangkat derajat kamu sampai kamu bisa pindah rumah, beli rumah, sampai keadaan ekonomi membaik, ternyata aku orang yang dulu kamu hina habis-habisan. Aku bisa kok pecat kamu sekarang. Mau? Ya kalau gak mau jangan halangin aku sama Sinta lagi. Kalau kamu juga gak mau dipecat, berarti ngejodohin Sinta sama Arif. Sekarang aku udah beda, udah gak kayak dulu. Ya nggak apa-apa kamu sama Cinta, tapi jangan nyebelin. Pak Arif, mungkin nanti turunin aja jabatan. Oh enggak Pak, Ini. kita ke kantor aja yuk. Masih ada kerjaan kan yang belum saya selesaikan Pak. Pak Bagas, saya kerja dulu ya. Cin, lanjut aja nih perjalanannya. Begitu tuh. Udah clear kan? Emang gak punya malu kakak kamu, tau nggak? Kalau itu bukan kakak kamu, udah aku injek-injek, tau nggak? Aku dulu udah hampir gila gara-gara kakak kamu. Dan sekarang Bentar. Ini udah clear kan? Kalian mau berduaan? Kalau gitu aku pergi dulu. Aku masih ada kerjaan nih soalnya. oke. Ya, jangan, Put, kita bisa ngobrol bertiga. Berduaan lebih asik. Yaudah, bye-bye. Bentar. Kamu ngobrol sendiri aja. Nggak bisa ngobrol sendiri. Aku cuma minta maaf aja sama kamu atas sikap dari kakak aku sendiri, sama atas sikap aku tapi- juga. Kamu udah periksa kakak kamu? Periksa yang gimana? Kayaknya pemikirannya agak geser sedikit. Belum sih, mungkin besok. Oh, kamu juga ngerasa? Kamu begitu? Duh, emang beda banget sih kamu sama kakak kamu. Kalau kamu punya sikap sama kayak dia, aku pasti gak bakalan mau buat pacaran sama kamu. Apalagi sampai mikirin sampai setengah gila karena gak ketemu sama kamu. Tapi kalau sekarang, Ya, kalau sekarang karena udah gak ada yang bisa ngehalangin dan aku juga udah bisa menjadi orang yang sukses, ya mau gak mau aku harus nikahin kamu. Gimana? iya. Tapi kalau kamu masih sakit hati sama aku, nggak apa-apa. Ya enggak, aku gak sakit hati sama kamu, aku cuma sakit hati sama kakak kamu. Tapi kan nanti dia bakal jadi kakak ipar kamu. Ya, aku bisa ngehilangkan ego aku karena rasa sayang aku sama kamu. Tapi aku minta tolong sama kamu, aku harus nurunin jabatan kakak kamu biar jadikan pelajaran. Gimana? Umur boleh lebih tua, tapi
pemikiran, dia masih kayak anak-anak. Ya udahlah, mungkin itu juga yang terbaik buat kita semua. Jadi nanti apapun yang terjadi, aku bakal ikutin perkataan kamu juga. Oke deh, kalau begitu kita kesana aja yuk, jalan-jalan dulu. Yaudah yuk.